Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pelajar hebat, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Minggu lalu kita sudah mempelajari materi tentang sholat sunnah yang dikerjakan secara munfarid. Kemudian materi kita hari ini yaitu sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah. Di antara sekian banyak sholat sunnah, ada yang ditekankan untuk dikerjakan dengan berjamaah, ada yang dikerjakan secara munfarid atau sendirian, dan ada juga yang bisa dikerjakan secara berjamaah atau munfarid. Secara lebih rinci, sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah sebagai berikut. Yang pertama ada sholat Idul Fitri, kemudian sholat Idul Adha atau sholat Idul Fitri dan Idul Adha ini biasa disebut sebagai sholat Idain. Kemudian yang ketiga ada sholat kusuf atau gerhana matahari, kemudian ada sholat khusuf atau sholat gerhana bulan, dan sholat istisqa meminta hujan. Yang pertama yaitu sholat Idul Fitri, merupakan sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari raya Idul Fitri pada setiap tanggal 1 Syawal setelah melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan lamanya. Hukum melaksanakan sholat sunnah ini adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Id artinya kembali, yaitu dengan hari raya Idul Fitri ini kita kembali dihalalkan berbuka seperti makan dan minum di siang hari yang sebelumnya selama bulan Ramadan hal itu dilarang. Nah, selanjutnya sholat Idul Adha, yaitu sholat yang dilaksanakan pada hari raya kurban atau hari raya Idul Adha. Salat ini dilaksanakan pada pagi hari tanggal 10 Zulhijjah bertepatan dengan pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Dengan demikian, orang yang sedang melaksanakan ibadah haji tidak disunahkan melaksanakan sholat Idul Adha. Bagi orang yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji, hukum melaksanakan sholat Idul Adha adalah sunnah muakkad, yaitu sangat dianjurkan. Untuk tata cara sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu sama. Yang berbeda hanya niatnya saja, yaitu yang pertama pada rakaat pertama melakukan takbir 7 kali setelah membaca doa iftitah. Bacaan yang dibaca di sela-sela takbir adalah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian pada rakaat kedua melakukan takbir 5 kali setelah takbir intikal. Kemudian yang terakhir yaitu setelah sholat maka dilanjutkan dengan khutbah. Pembahasan selanjutnya yaitu sholat sunnah kusuf atau kusufus syamsi, adalah sholat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadi gerhana matahari. Hukum melaksanakan sholat ini adalah sunnah muakkad. Waktu pelaksanaan sholat kusuf adalah mulai terjadinya gerhana matahari sampai matahari kembali tampak utuh seperti semula. Ketika gerhana sudah mulai terjadi, jemaah berkumpul di masjid. Salah satu dari jemaah tersebut menjadi muazin untuk menyerukan panggilan sholat. Sholat gerhana ini dilaksanakan dengan berjamaah dan dipimpin oleh seorang imam. Sholat sunnah kusuf atau kusuful qamar adalah sholat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadi peristiwa gerhana bulan. Hukum melaksanakan sholat ini adalah sunnah muakkad, sedangkan waktu sholat gerhana bulan mulai terjadi gerhana bulan sampai bulan tampak utuh kembali. Hal yang membedakan sholat kusuf dibandingkan sholat pada umumnya adalah dalam sholat kusuf setiap rakaat terdapat 2 kali membaca surat Al-Fatihah dan 2 kali ruku, sehingga dalam 2 rakaat sholat kusuf terdapat 4 kali membaca surat Al-Fatihah, 4 kali ruku, dan 4 kali sujud. Baik, selanjutnya sholat sunnah istisqa,
yaitu sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan untuk memohonkan diturunkan hujan. Pada saat terjadi kemarau yang berkepanjangan sehingga sulit mendapatkan air, umat Islam disunahkan melaksanakan sholat istisqa ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampun seraya berdoa agar segera diturunkan hujan. Sebelum dilaksanakannya sholat istisqa, diharapkan untuk berpuasa selama 4 hari berturut-turut. Selanjutnya, bertaubat kepada Allah dari segala kesalahan dan dosa, serta menghentikan segala bentuk perbuatan maksiat, serakah, dan merusak lingkungan. Pada hari keempat, semua anggota masyarakat Muslim pergi ke tanah lapang yang akan dipakai untuk melaksanakan sholat istisqa. Mereka dianjurkan berpakaian sederhana, serta disunahkan membawa binatang peliharaan ke tanah lapang tersebut. Di sepanjang jalan, masyarakat dianjurkan juga untuk banyak beristighfar. Sesampai ke tanah lapang sambil menunggu pelaksanaan sholat dianjurkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tata cara melaksanakan sholat istisqa yaitu: yang pertama, setelah semua bersiap untuk sholat, muazin tidak perlu mengumandangkan azan dan iqamah, cukup dengan seruan as-sholatu jami'ah. Kemudian yang kedua yaitu sholat sunnah dilaksanakan seperti sholat sunnah yang lainnya. Setelah membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan membaca surat-surat yang panjang. Kemudian yang ketiga, setelah salam, khatib membaca 2 khutbah. Pada khutbah yang pertama dimulai dengan membaca istighfar 9 kali, dan yang kedua dimulai dengan membaca istighfar 7 kali. Alhamdulillah, pembelajaran kita sudah selesai. Silakan simak kembali pembahasannya supaya kamu betul-betul paham materi yang disampaikan. Bagaimana pelajar hebat? Apakah sudah paham materi hari ini? Semoga video yang telah kalian simak dari awal hingga akhir bisa difahami dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Jazakumullah khairan katsiran. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.